Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayurata Eka Iswari. Saya dari kelas 1148 absen 1. Di sini saya akan membacakan seputar peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat peristiwa penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu peristiwa perjuangan para tokoh untuk segera memerdekakan Indonesia. Dimulai pada tanggal 12 Agustus 1945 melalui Marsekal Tarauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air, Syahrir mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, gejolak dilatar belakangi oleh pengikut Sultan Syahrir yang menginginkan pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia dari Jepang semakin memuncak dan tak terkendali. Pada siang harinya, mereka berkumpul di rumah Hatta, dan sekitar 10 malam mereka berkumpul di rumah Soekarno. Sekitar 15 pemuda mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio dan disusul dengan pengambil alihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Saya menghadapi pihak pemuda, pemimpin tua, dan pemimpin agama, kata Soekarno ketika berdebat dengan para pemuda yang mendesak kemerdekaan Indonesia segera diumumkan pada tanggal 15 Agustus 1945 silam. Peristiwa Rengas Dengklok. Dari perdebatan dengan para tokoh pemuda, termasuk Khairul Saleh yang tergabung dalam gerakan bawah tanah, dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno beserta Fatmawati, Guntur, dan Hatta di Rengas Dengklok, yang kemudian peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dalam penculikan tersebut, bermaksud meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Yamamoto. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Jenderal Yamamoto, komandan Jepang di Jawa. Dari pertemuan tersebut, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan. Pembacaan naskah proklamasi. Setelah diyakini bahwa situasi memungkinkan untuk memberikan teks proklamasi, maka Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi. Rapat tersebut di rumah Laksamana Maeda. Soekarno bersama tokoh perjuangan lain menulis naskah proklamasi. Tulisan itu lalu diketik oleh Sayuti Mele. Tepat pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 atau 17 Ramadan 1365 Hijriah pada pukul 10 pagi, 17 Agustus 1945, bertempat di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pembacaan naskah proklamasi yang berlanjut pengibaran sang saka merah putih hasil jahitan Fatmawati menandakan Indonesia merdeka.
Tokoh lain yang sangat berjasa dalam peristiwa pembacaan proklamasi, diantaranya 3 pemuda pengibar bendera merah putih. Pertama yaitu Latif Hedraningrat, S. Suhud, dan Trimurti. Kemerdekaan Indonesia yang dibaca oleh Soekarno-Hatta yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Sekian pembacaan peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.